Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, ikhwatal iman, sahabat-sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir kembali di Masjid Alumni IPB dalam rangka mengikuti kajian kitab hadis Mishkatul Masabih, yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah pentingnya meletakkan akhirat di hati kita dan meletakkan dunia hanya di telapak tangan kita saja, dan pentingnya mewarnai kehidupan kita dengan kesibukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman. Artinya ini hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati. Tafarragh, fokuslah untuk liibadati, untuk beribadah kepadaku. Sibukkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Artinya memang isilah hati kalian itu hanya dengan ibadah. Makna tafarrugh di sini ay baligh fi faraghi qalbika li ibadati rabbika. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mengisi hati kita dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hati manusia itu banyak sekali disibukkan dengan perkara-perkara duniawi yang melalaikan. Manusia itu banyak yang dipikirkan, tapi terkadang yang dipikirkan itu perkara-perkara yang kurang bermanfaat, sehingga melupakan Allah. Hatinya disibukkan ke sana kemari, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah memerintahkan supaya hati kita diisi dengan mengingat Allah, mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau demikian, amla sadraka ghinan. Amla, maka aku akan penuhi sadraka, dadamu, ghinan, kecukupan. Jadi kalau orang di dalam hatinya diisi dengan mengingat Allah, disibukkan dengan ibadah kepada Allah, maka hatinya akan dipenuhi dengan rasa cukup, dipenuhi kekayaan, sehingga hatinya menjadi kaya.
Kalau hatinya kaya berarti pikirannya menjadi tenang ya. Kehidupannya menjadi tenang. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir ya, mengingat Allah itu hati bisa menjadi tenang. Wa amla yadaika rizqan. Nah, kemudian janji Allah yang kedua, aku akan penuhi yadaika, kedua tanganmu, rizqan, rizki. Wa amla yadaika rizqan, dan aku penuhi kedua tanganmu itu penuh dengan apa? Rizki ya. Jadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan lahir maupun jaminan batin bagi orang-orang yang menyibukkan hatinya hanya untuk Allah. Jadi kalau manusia itu disibukkan hatinya, diisi dengan mengingat Allah, diisi dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah penuhi ya dadanya. Jadi manusia tersebut dadanya dipenuhi dengan cahaya ya, dipenuhi dengan kecukupan, sehingga hatinya tenang ya, memiliki sifat qanaah, memiliki sifat syukur ya, tidak sombong ya, ikhlas ya. Karena memang orientasi hidupnya hanya untuk Allah ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup matinya itu hanya untuk lillahi rabbil alamin. Nah, ketika orang sudah sampai kepada derajat itu ya, derajat tersebut sudah sampai pada makom di mana hatinya hanya diisi ya dengan ya, kepentingannya Allah ya. Tidak ada di dalam hatinya Tuhan-Tuhan palsu dari selain Allah. Maka orang tersebut dijamin Allah dengan dua perkara ya. Yang pertama adalah dengan ketenangan batin ya. Yang kedua dengan kecukupan lahiriahnya ya, kecukupan anggota badannya. Dipenuhkan kedua tangannya dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tafarrag li ibadati amla qalbaka ghinan wa amla yadaika rizqan. Dan sebaliknya ya, dan sebaliknya ketika manusia ya tidak mau melakukan itu, artinya hatinya dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan duniawi, syahwat kesenangan sesaat atau keinginan-keinginan yang sifatnya pragmatis, maka hidupnya adalah sibuk ya, bingung gitu ya. Jadi terkadang orang itu dibingungkan dengan pikirannya sendiri ya, dengan kesenangan atau kepentingannya sendiri ya, karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wa illam taf'al mala'tu yadaka syughulan, dan jika tidak kamu kerjakan ya, kalau orang tidak mau mengerjakan ya, tidak mau mengingat Allah, tidak mau mengisinya dengan nutrisi iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan ya. Jadi wa illam taf'al mala'tu yadaka syughulan. Wa illam taf'al, dan jika kamu tidak mengerjakan ya, mala'tu, aku akan penuhi yadaka, tanganmu, syughulan, kesibukan-kesibukan. Walam asidda faqraka, dan tidak aku tutup kefakiranmu. Dan sebaliknya jamaah sekalian, kalau orang itu disibukkan dengan syahwat ya, disibukkan dengan kesenangan-kesenangan ya, sebenarnya dia tidak senang gitu ya, walaupun seakan-akan syahwatnya tersalurkan, hobinya tersalurkan, keinginannya terpenuhi, seakan-akan
dia senang, padahal tidak senang ya. Dia hanya sibuk saja gitu ya. Penampakannya sih senang, tapi sebenarnya hatinya disibukkan dengan perkara-perkara yang itu melalaikan, yang tidak membawa kepada ketenangan ya, yang tidak membawa kepada kebahagiaan. Nah itu. Bahkan sifat fakir yang di dalam dirinya itu pun tidak terpenuhi ya. Artinya tidak tercukupi ya, kebutuhan-kebutuhannya tadi ya. Karena hilangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kalau manusia itu mengisi hatinya dengan syahwat duniawi ya, keinginan ya, kesenangan ya, popularitas ya, syahwat terhadap harta dan kekuasaan, atau syahwat kepada wanita, atau syahwat-syahwat yang lainnya, ketika hati dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan sesaat tadi itu, maka ingatlah bahwa dirinya sedang dilalaikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah tertutupi sifat fakirnya tadi ya. Sehingga setiap saat dan waktu dia diuji oleh Allah dengan kegelisahan-kegelisahan. Makanya kalau orang itu hatinya maksiat ya, fisiknya juga maksiat, itu sebenarnya dia capek itu ya. Ya, capek dalam arti apa? Ya, capek tidak pernah mendapatkan kesenangan sebenarnya, walaupun seakan-akan dia senang ya. Orang mengejar harta terus-terusan ya, mengejar jabatan, menutupi jabatan, ingin mengekalkan jabatan ya, dengan berbagai macam upaya dan usaha sehingga waktunya habis ya, hanya demi untuk mempertahankan ya, dan demi untuk memikirkan kesenangan-kesenangan duniawi yang sifatnya sesaat ya. Dan itu belum tentu dia dapati ya. Berbeda kalau orang itu mengisi hatinya tadi dengan kepentingan Allah ya, mengisi hatinya dengan kerinduan terhadap akhirat ya, mengisi hatinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya di dalam riwayat yang lain, di dalam syarah hadis ini, Ibnu Abbas menceritakan, khuyyira Sulaimanu bainal mali wal mulki wal ilmi. Nabi Sulaiman itu pernah ditawari oleh Allah untuk memilih 3 perkara, memilih satu dari 3 perkara. Al-mal, harta, wal mulk, dan jabatan atau kekuasaan, wal ilmi, dan ilmu. Jadi Nabi Sulaiman itu ditawari oleh Allah 3 perkara ini, pilih salah satu. Mau pilih harta, mau pilih kekuasaan, atau mau pilih ilmu ya. Jadi bayangkan, 1 harta, 2 jabatan, 3 ilmu. Pilih mana ya. Mungkin kalau orang hatinya dipenuhi dengan syahwat kesenangan duniawi, dia akan pilih harta atau jabatan. Tapi tidak bagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Fakhtara al-ilma. Maka Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Kenapa ilmu? Karena dengan ilmu ya, orang mengetahui iman ya. Dengan ilmu orang mengetahui kebenaran, bisa membedakan yang hak dengan yang batil ya. Maka disitulah Nabi Sulaiman memilih ilmu ya. Karena orang memilih ilmu itu ilmu yang menjaga dirinya. Beda kalau orang milih harta, milih jabatan ya. Manusia malah sibuk untuk menjaga jabatan dan hartanya. Jadi kalau ilmu itu yang menjaga kita, tapi kalau harta dan jabatan, kita yang menjaga dia itu ya. Capek mana ya. Makanya Nabi Sulaiman memilih ilmu, karena ilmu itu akan menjaga pemiliknya.
Berbeda dengan harta atau jabatan, pemiliknya akan menjaga dirinya malah ya, menjaga jabatan atau hartanya. Fa'utiya al-mulka wal mal likhtiyarihi al-ilma. Maka Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kekuasaan atau kerajaan, wal mal dan harta. Jadi ternyata ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, ya, seketika itu juga dengan ilmu Nabi Sulaiman dapat kekuasaan dan juga dapat harta, ya. Likhtiyarihi al-ilma, sebab Nabi Sulaiman memilih ilmu. Jadi makanya tadi rumusnya ya, kalau orang itu meletakkan akhirat di dalam dadanya, ya, di dalam dadanya, maka dunia itu nanti akan ya mengikuti dirinya, ya, akan meliputinya, atau dunia itu akan ada di tangannya. Ya. Jadi kalau orang itu disibukkan dengan memikirkan akhirat, ya, maka dunia dia dapat. Tapi kalau orang memikirkan dunia saja, ya, terkadang dunia tidak dapat, apalagi akhirat. Ya. Maka oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis qudsi ini memerintahkan supaya anak Adam ini memenuhi hatinya diisi dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, diisi dengan segala hal yang itu mendekatkan kepada Allah, diisi dengan segala hal yang itu berorientasi kepada akhirat, ya. Dengan demikian maka Allah beri dua jaminan, kecukupan batinnya, ya, dan juga kecukupan lahirnya, ya. Secara lahiriah dia cukup, secara batiniah juga dia cukup. Nah, itu manfaat kalau orang meletakkan akhirat di dadanya. Berbeda kalau orang itu meletakkan dunia, ya, harta dunia atau jabatan di dalam dadanya, maka sifat khusyuk yang ada pada dirinya itu hilang. Nah, orang terkadang sholat tidak khusyuk, ya, baca Quran juga tidak tertarik, ya, atau diajak untuk melakukan kebaikan itu juga tidak mau. Ada apa itu? Ya karena tadi hatinya telah dikuasai oleh kesibukan duniawi yang menyebabkan lalai terhadap kesibukan ukhrawi, ya. Dan ini yang sering diingatkan oleh Allah, ya. Karena terkadang manusia memiliki sekutu, ya, atau banyak tuhan-tuhan palsu di dalam dadanya, ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apa kamu tidak perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan-tuhan palsu, ya, dari selain Allah. Jadi jangan dikira Tuhan palsu itu hanyalah berhala atau sesaji atau dedemit atau apa saja yang dianggap itu memiliki kekuatan dari selain Allah, ya. Tidak hanya itu yang disebut Tuhan palsu, tapi Tuhan palsu itu terkadang yang bernama hawa nafsu, ya, mengikutkan, ya, keinginannya sesuai dengan kepentingan hawa nafsu, dan itu yang terkadang menyibukkan pikirannya, ya. Ya, orang disibukkan pikirannya itu dengan hal-hal yang bersifat syahwat hawa nafsu tadi, ya, sehingga hatinya tertutup, ya, hatinya gelisah tadi, ya, karena tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan, ya, beliau seorang nabi dan seorang raja sekaligus, ya, ya, dan juga memiliki harta, ya, benda yang sangat melimpah, ya. Tapi hati Nabi Sulaiman tidak disibukkan dengan
harta dan kekuasaan itu. Buktinya apa? Jadi setelah Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan, diberikan harta dan kemampuan ilmu sehingga bisa berbicara dengan semua alam, alam binatang sampai alam jin pun Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi. Tapi Nabi Sulaiman tidak disibukkan dengan itu, sehingga nggak ada ketergantungan dengan makhluk. Nabi Sulaiman hanya mengatakan, ya, hadza min fadli Rabbi. Ya. Ini semua harta, kekuasaan, kemampuan, ya, itu semua adalah dari anugerah, ya, karunia Tuhanku. Ya, hadza min fadli Rabbi. Ya. Jadi Nabi Sulaiman tidak disibukkan dengan kekuasaannya dan juga tidak disibukkan dengan pernak-pernik harta yang dimilikinya, tidak. Malah Nabi Sulaiman disibukkan dengan ini adalah karunia Tuhanku. Ya. Dia mengingat Allah, ya, hatinya dipenuhi dengan fadl, ya, karunia Allah tadi. Aashkuru am akfur, apakah aku syukur ataukah kufur. Jadi dipenuhi terus. Jadi setiap Nabi Sulaiman melihat kekuasaannya, melihat ilmunya, melihat hartanya, selalu mengatakan dalam dirinya, hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia Tuhanku. Makanya doa Nabi Sulaiman itu adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ya, wa ala walidayya. Ya. Jadi ya Allah, ya, mudahkan, ya, berikan kemampuan kepadaku untuk mensyukuri nikmat-Mu, ya, dan juga nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, dan mudahkan untuk beramal saleh yang Engkau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Jadi Nabi Sulaiman dengan melimpahnya kekuasaan dan hartanya itu tidak disibukkan hatinya dengan itu. Malah hatinya disibukkan dengan tadi bersyukur, ya. Dengan mengatakan ini karunia Allah. Ya. Itulah hati orang-orang yang bertakwa, ya. Hati orang-orang yang bertakwa yang isi pikirannya, ya, alam hatinya, apa yang ada di dalam dadanya itu hanya Allah, itu, ya. Tidak ada dari selain Allah. Ya. Inilah hati yang beriman, ya. Hati yang dipenuhi dengan keimanan, dihiasi dengan keimanan, ya. Makanya doa Nabi, ya, dan doa para sahabat itu meminta kepada Allah supaya hatinya itu dihiasi dan hanya diisi dengan keimanan, ya. Nah, salah satu doa Nabi itu di dalam satu hadis, Nabi SAW berdoa, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakan di dalam dada kami keimanan dan hiasi keimanan di dalam dada kami, ya, dan bencikan kepada kami, ya, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, ya. Karena antara iman dengan kemaksiatan itu tidak akan pernah bersatu, pasti bertentangan, ya. Maka taruhlah keimanan dalam dada dan hias-hiasilah sehingga indah. Sehingga kalau iman terhiaskan menjadi indah. Orang yang melakukan ketaatan terasa nikmat karena iman menghias-hiasi dirinya. Dan bencikan kemaksiatan sehingga ketika melihat kemaksiatan itu buruk, ya. Karena manusia itu kalau hatinya lemah, ya, hatinya dipenuhi dengan kefasikan, ketika dia melihat kemaksiatan itu malah justru tampak indah, kebalikan dengan hati orang yang beriman tadi, ya. Kenapa? Karena
hatinya dipenuhi tadi dengan syahwat hawa nafsu tadi, ya. Sehingga ketika melihat kemungkaran malah tertarik untuk ikut, ya, melakukannya, bukan ingkar, ya. Berbeda kalau orang hatinya beriman, ketika dia melihat kemungkaran, ya, dia mengingkarinya, ya, dan bertekad untuk meluruskannya, ya. Itu ya, jadi perbedaan hati yang terisi dengan iman dengan hati yang terisi dengan kekufuran. Nah, dua ini, iman dan kekufuran itu berlomba-lomba setiap saat, setiap detik untuk mendominasi hati manusia, ya. Rebutan, ya. Makanya kalau manusia itu tidak disibukkan dengan ketaatan, pasti dia akan disibukkan dengan kelalaian. Itu aja, ya. Setiap harinya memang seperti itu, ya. Terjadi perperangan batin di dalam diri manusia. Kalau hati tidak disibukkan, ya, dengan mengingat Allah, pasti dia akan mengingat pada selain Allah, ya. Kalau hati selalu disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, pasti dia lupa dengan urusan ukhrawi. Demikian juga sebaliknya. Kalau orang hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk mencari ridha Allah, ya, demi untuk kehidupan akhirat yang lebih baik, ya, maka hatinya akan bercahaya, ya. Hatinya akan mencicipi manisnya iman, ya. Nah, ketika hati tadi udah dipenuhi dengan keimanan, ya, maka nggak usah khawatir, Allah yang secara langsung menjamin tadi, ya, dijamin cukup hatinya dan juga dijamin cukup, ya, kedua tangannya, artinya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Nah, di dalam riwayat yang lain dari Imran ibni Husain radhiyallahu an, man inqata'a ilallahi kafahu kulla mu'nah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man, siapa saja, inqata'a, yang dia memutuskan, ya, dia memutuskan dari semua makhluk, ya. Artinya dia tidak bergantung kepada siapapun, ya, kecuali kepada Allah, ya. Maning kota ilallah, siapa yang orang itu tidak bergantung kecuali kepada Allah, ya. Jadi kalau hatinya itu hanya dipenuhi oleh keinginan mencari ridha Allah, tidak ada yang lain, sehingga dirinya senantiasa meluruskan niatnya karena Allah, ya. Orang yang seperti itu, kafahu kulla mu'nah, kafahu, maka Allah akan mencukupinya, kulla mu'natin, pada setiap bekal, ya. Jadi dia akan dibekali oleh Allah, dicukupi bekalnya, ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki oleh Allah untuknya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Jadi dikasih rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena itu jaminan orang yang bertakwa itu kan, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari problematika hidupnya, ya. Dicukupi, gitu ya. Jadi kalau orang itu hidupnya hanya untuk Allah, Allah yang ngurus, gitu ya. Kehidupannya akan diurus oleh Allah, rezekinya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada orang yang hidupnya untuk Allah kemudian terlantar, ya, tidak diurus oleh Allah, itu tidak ada. Yang ada adalah orang yang fokus hidupnya mencari ridha Allah, maka dia akan mendapati Allah dengan memberi rezeki kepadanya dan juga mencukupi bekal kehidupannya. Wa man inqata'a ila dunya, ya, dan siapa saja orang yang fokus hidupnya untuk dunia, ya, hidupnya itu hanya diisi untuk
kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi, ya, wakalahullahu ta'ala ilaiha, maka Allah mewakilkan orang tersebut diserahkan kepada dunia. Artinya dia akan menjadi budak dunia, ya. Jadi kalau orang itu hidupnya untuk dunia, dia akan diperbudak oleh dunia, ya. Ya. Padahal yang namanya rezeki itu tidak pernah tertukar, ya. Rezekinya sedikit banyak itu sudah terukur gitu. Kalau dia terlalu rakus, ya, sehingga seluruh pikirannya itu terkonsentrasikan hanya untuk urusan-urusan duniawi saja, maka Allah akan serahkan orang itu supaya jadi budaknya dunia, akhirnya diperbudak oleh dunia, ya. Ya. Memang betul seperti itu, ya. Jadi banyak orang itu hidupnya bangun tidur sampai tidur kembali itu hanya urusan fulus, ya, urusan duit saja, ya. Urusan perut dan urusan bawah perut, ya. Orang yang seperti itu, ya, hidupnya akan kocar-kacir, ya. Jadi hidupnya itu akan diperbudak oleh syahwat dunia, ya. Dan ibarat orang dahaga, dia minum air laut, ya, sehingga tidak pernah kenyang, tidak pernah hilang itu dahaganya. Nah, hidupnya itu tadi Allah menyerahkan orang tersebut, ya, supaya diperbudak oleh dunianya sendiri. Makanya betul tadi, ya, ada satu ungkapan dari sahabat Ali bahwa apa sih bedanya ilmu dengan harta, ya. Kalau ilmu itu menjagamu, tapi kalau harta, kamu yang jaga harta itu. Nah, ya. Jadi kalau harta itu bisa memperbudak dirimu, ya, ya. Tapi kalau ilmu akan memuliakan dirimu, ya, mengangkatmu menjadi tuan, ya. Nah, seperti itu, ya. Ketika manusia itu keliru di dalam melihat konsep harta, ya. Makanya di dalam Islam, ya, konsep harta itu sifatnya adalah amanah, ya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan pemilik mutlak. Pemilik mutlak harta itu Allah, ya. Manusia itu hanya dititipi, diamanai oleh Allah, sehingga harta benda duniawi kita itu cara mengaturnya ya harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Allah. Karena yang punya harta mutlak itu Allah, kita hanya dikasih kesempatan untuk mengelola. Maka cara pengelolaannya pun harus sesuai dengan manajemennya Allah tadi. Bukan pemilik mutlak. Berbeda dengan orang-orang kapitalis, ya, orang-orang materialistik yang menjadikan dunia itu, ya, sebagai tujuan bukan sarana, sehingga dia ingin menguasai seluruhnya, ya. Makanya paham kapitalis, paham materialistik itu sangat rakus sekali, ya. Apapun dunia ini mau dikantongi sendiri, diprivatisasi sendiri. Bahkan hak-hak publik, hak-hak untuk kemaslahatan umum bisa jadi dirampas untuk dimasukkan kantongnya, gitu. Karena kerakusannya tadi terhadap harta benda yang sifatnya duniawi ini, ya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jaminan berikutnya, orang yang hatinya, ya, fokus, ya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberi rizki, ya. Hati yang takwa itu diberi rizki oleh Allah dengan jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka, ya. Karena rezeki itu kan bukan di kantor, ya. Rezeki itu bukan di jalan atau bukan di pasar atau bukan di perusahaan, ya. Atau bahkan rezeki itu bukan di profesi kita, ya. Rezeki itu ada di langit, ya. Rezeki itu ada di langit, ya. Allah yang mengaturnya, ya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian, ya, dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Makanya rezeki itu bukan masalah capek atau tidak capek,
Kalau seandainya orang yang paling capek rezekinya yang paling banyak, ya, itu orang yang jualan, buka toko kelontong atau bikin toko kecil di pinggir jalan yang buka 24 jam, mungkin dia paling kaya, ya. Melekan terus dia, ya, 24 jam buka, ya. Tapi belum tentu juga, ya. Mungkin satpam juga itu paling kaya, ya, karena siang malam dia jaga melek terus, ya. Tapi ternyata juga tidak, ya. Ya. Karena rezeki itu, ya, Allah murni yang mengatur gitu, ya. Rezeki itu di langit gitu, ya. Nah kita ini tinggal menadah, ya, ya, dan juga berikhtiar, ya. Allah yang membaginya gitu, ya. Ya. Dan masing-masing telah dibekali rezeki oleh Allah. Orang tidak minta rezeki pun sudah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Buktinya kita waktu di alam rahim, di perut ibu kita nggak pernah minta makan, Allah kasih makan langsung. Allah kasih minum kita nggak pernah minta minum, ya. Ya, kita lahir nangis, tali pusarnya diputus, dikira rezekinya telah putus, nangis kan manusia, ya, bayi itu nangis. Tapi Allah setelah menyiapkan rezeki yang terbaik untuknya, dikasih air ASI ibu, ya, itu rezeki dari Allah. Dan air ASI ibu itu keluar ketika pas kepala bayi turun ke muka bumi ini, ya. Kalau tidak ada itu rezeki, ya. Jadi artinya apa? Rezeki itu siapapun dikasih rezeki sama Allah. Dunia ini, masalah dunia ini, orang suka nggak suka dikasih sama Allah, ya. Mau kafir mau mukmin dikasih rezeki sama Allah, ya. Makanya bukan ukuran di situ. Yang ukurannya adalah bagaimana kita dikasih rezeki oleh Allah dengan rezeki yang terbaik yang membawa keberkahan, ya. Kalau hanya sekedar dapat rezeki, hanya sekedar dapat makan, semua orang dikasih makan sama Allah, ya. Ya. Makhluk yang nggak tampak, jin pun dikasih makan sama Allah, ya. Bahkan makhluk yang nggak punya akal pun dikasih makan sama Allah, ya. Walau kanatil arzaku tajri alal hija. Kalau seandainya rezeki itu hanya miliknya orang yang berakal saja, ya, maka tentu yang tidak berakal bisa mati itu, ya. Tapi nyatanya tidak. Allah saking adilnya dan saking penyayangnya terhadap makhluk, ya, dikasih semua, ya. Makanya Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semua dikasih sama Allah, ya. Ya. Tapi kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah berupa ridho itu sebab ketergantungan hati kita hanya kepada Allah. Bersandarnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersandar kepada yang lainnya. Karena kalau hati manusia itu bersandar kepada selain Allah, dia miskin seumur hidup, ya. Orang kalau menyandarkan dirinya pada jabatan itu kadang ya setahun hilang, ya, kadang ada yang 4 tahun hilang, 5 tahun hilang, ya. Kadang baru 1 bulan juga sudah hilang, ya. Orang sandar pada harta juga begitu, ya. Ya, tiba-tiba hartanya hilang, ya. Tiba-tiba kolab perusahaannya, tiba-tiba terkena pandemi, tiba-tiba terkena ini, terkena itu, ya. Kalau orang bergantung pada hartanya atau bergantung kepada kemampuan, ya, akalnya, kemampuan fisiknya, bisa jadi dia sakit, ya, bisa jadi dikasih musibah dan seterusnya, ya. Jadi kita tidak bisa bergantung kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Makanya di sini pesan dari hadis ini supaya kita itu mengisi hati itu hanya untuk mencari ridha Allah, ya. Hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan bersandar kepada yang lainnya. Nah, hadis yang berikutnya disinilah, ya. Disinilah Nabi SAW kemudian memerintahkan, ya, igtanim khamsan qabla khamsin, ya. Carilah ghanimah, ya. Ghanimah itu asalnya harta rampasan perang. Tapi yang dimaksud ghanimah di sini bukan harta rampasan perang, tapi carilah keuntungan yang sebesar-besarnya melalui
5 sarana ini. Ya, carilah 5 keuntungan, ya, manfaatkan sebaik-baik mungkin, ya, sibukkan dengan sebaik-baik mungkin 5 perkara ini sebelum datangnya 5 qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Syababaka, masa mudamu. Jadi manfaatkan masa mudamu, ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari bekal ilmu, ya, untuk berjalan fisabilillah, ya. Mulai usia muda dikemas, ya, sekuat tenaga, ya, sekuat pikiran, ya, sekuat amal untuk senantiasa berada di jalan Allah, ya. Dimanfaatkan untuk ibadah masa muda. Qabla haramika, sebelum masa manula, ya. Nanti kalau sudah manula, sudah kakek-kakek, sudah nini-nini, ya, fisiknya sudah loyo, fisiknya sudah rapuh, ya, sudah tidak bisa sempurna lagi melakukan aktivitas ibadahnya, ya, maka supaya tidak menyesal, ya, manfaatkan waktu muda ini untuk kebajikan, untuk memperbanyak amal soleh. Wasihhataka qabla saqamik, dan masa sehatmu. Jadi kita dikasihkan oleh Allah, dikasih sehat, ya, udah bisa duduk, ya, ya, sholat bisa berdiri, ya, bisa rukuk, bisa sujud, itu nikmat, itu manfaatkan untuk rukuk sujud. Sehat badannya untuk beramal soleh, mencari ilmu, sedekah, ya, menolong orang lain, ya, berbuat kebajikan, memberi manfaat sebanyak-banyaknya, ya, masa sehat pakai itu sebelum datang sakit. Nanti kalau udah sakit orang susah, ya, mau sholat aja susah, ya, sudah nggak bisa sujud, terkadang sujudnya pun masih di atas kursi roda terkadang. Kenapa? Udah sakit. Mau berjalan ke masjid udah nggak bisa, harus dibopong, ya, harus digotong, harus dituntun, udah sakit, ya. Nah sekarang mumpung masih normal, ya, gunakan itu, ya, ya. Mumpung masih diberi pandangan mata yang sehat, ya, pakai baca Quran, pakai baca buku, ya. Nanti kalau sudah matanya sudah susah untuk melihat, tidak bisa nambah ilmu, ya. Wa ghinaka qabla fakrika, dan masa kayamu, ya. Jadi ketika diberikan kekayaan oleh Allah, kelebihan harta, qabla fakrika, ya, gunakan itu sebaik-baiknya untuk melakukan amal soleh sebelum jatuh fakirmu, ya. 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 Karena orang fakir dadakan itu hari ini banyak sekali, ya. Orang jatuh menjadi fakir itu banyak sekali kasus terjadi, ya. Karena kita nggak tahu kondisi alam, kondisi iklim, ya, kondisi bisnis atau kondisi sekitar kita, itu semua rahasia Allah, ya. Manusia hanya bisa memprediksi tetapi tidak bisa mentakdirkan, ya. Bisa jadi orang yang asalnya kaya raya tiba-tiba fakir. Maka ketika kaya tadi, gunakan kekayaan tadi fisabilillah, ya, untuk berjuang di jalan Allah, ya. Untuk menopang kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, ya, untuk ngurus anak yatim, ya, orang-orang fakir, ya. Distribusikan itu harta, ya, supaya meluas, ya, supaya merata, ya, kebaikannya untuk orang lain, ya. Ya, bahwa manusia itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu yang memberi manfaat bagi manusia yang lain, ya, sebelum datang fakir. Kalau udah jatuh fakir nanti menyesal. Oh iya ya, dulu waktu punya harta kemana itu harta? Hanya sekedar dipakai foya-foya. Wa faraghaka qabla syughlika, dan masa luangmu sebelum masa sibukmu, ya. Kita ada kesempatan, ada waktu, ada umur, ya, gunakan sebaik-baiknya, ya. Makanya salah satu penyesalan manusia nanti di akhirat itu adalah masalah umur, ya. Kenapa disia-siakan? Penyesalan orang mukmin pula itu salah satunya adalah 1 detik masa di dunia tidak dipakai untuk zikir kepada Allah, itu akan jadi penyesalan, ya, akan menjadi penyesalan. Wal asr innal insana
lafi khusr, ya. Demi masa manusia itu sungguh berada di dalam kerugian, ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya, kecuali memang masa waktu tadi, masa luang ini dipakai untuk iman dan beramal soleh, ya. Wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Jadi manfaatkan hidup, mumpung masih ada nyawa, ya, mumpung masih ada kesempatan, ya. Manfaatkan untuk berbuat baik, manfaatkan untuk beriman sebelum mati, karena kalau udah mati nyesel, ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi orang itu nyesel kalau lagi dicabut nyawanya udah sampai tenggorokan, sudah nggak ada lagi waktu bertaubat, dia minta-minta, ngemis-ngemis supaya dibalikin lagi ke dunia. Laula akhartani, ya Allah, aduh saya ingin diakhirkan, ditunda, ila ajalin qarib, pada waktu yang dekat saja, sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, saya akan sedekah dan saya akan menjadi orang saleh. Ternyata tidak bisa. Kalau nyawa udah sampai tenggorokan, tidak bisa balik lagi, ya, nggak bisa diolor lagi. Mati, pintu taubat sudah tertutup, ya. Amal sudah terputus, ya. Kecuali 3 perkara, kecuali amal jariah, kecuali doa anak soleh, kecuali ilmu yang bermanfaat itu. Selain itu putus semua, ya. Makanya gunakan hidupmu sebelum matimu. Nah, inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW tadi, memerintahkan supaya sibukkan hati kalian dengan Allah, ya. Jadi sibukkan hati kalian itu dengan Allah, ya. Artinya sibukkan untuk mencari ridha Allah tadi di 5 perkara ini, ya. Yang pertama adalah di waktu muda, yang kedua adalah di waktu sehat, yang ketiga adalah di waktu kaya, yang keempat adalah di waktu luang, dan yang terakhir adalah di waktu masih ada hidup, ya. Ya. Di waktu masih kita diberikan kesempatan untuk hidup, ya. Sehingga hiduplah di sini untuk senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketika ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu mengikrarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Bahwa salatku, ya, ibadahku, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga tidak lalai, ya. Nah, manusia itu kalau lalai dari 5 perkara tadi, maka dia akan terjerumus, ya, ke dalam perkara-perkara yang sifatnya mubazir, ya, atau perkara-perkara yang sifatnya sia-sia, ya. Ya, manusia yang ditunggu apa lagi, ya. Makanya di sini Nabi mengatakan ma yantadziru ahadukum illa ghinan mudghiya, apa yang ditunggu oleh kalian, ya, illa ghinan mudghiya, ya, ditunggu kaya, yang kekayaan itu terkadang membuat orang itu melampaui batas, ya. Saya mau beramal nanti kalau kaya, belum tentu. Sudah dikasih kaya malah lupa dan melampaui batas. Au faqran munsia, atau nunggu jatuh fakir. Orang fakir itu kadang banyak ngeluhnya sehingga lalai, lupa diri, ya. Au maradan mufsida, atau nunggu sakit. Orang sakit itu bisa rusak, ya. Organnya bisa rusak, ya, kesempatannya, ya, fisiknya sudah tidak kokoh lagi, ya. Au haraman mufsida, atau nunggu tua, ya. Belum tentu tua, ya, masih hidup, ya. Au mautan mujhiza, atau nunggu mati, ya. Mati sudah dipersiapkan, ya. Jadi jangan tunda-tunda ini untuk sibuk di dalam kebaikan, ya. Awid dajjal, atau nunggu dajjal keluar, ya. Fad-dajjalu syarrun ghaibun yuntadhar. Nah, kalau dajjal udah muncul
induk keburukan, yang asalnya tidak tampak menjadi tampak, dan yang ditunggu adalah keburukan. Awis sa'ah, atau menunggu kiamat. Was-sa'atu adha wa amar, ya. Jadi mau nunggu apa lagi? Intinya begitu. Kok sibuk terus, ya, ngurusi perut dan ngurusi hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, sehingga lalai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, maka di sini kenapa kita tidak boleh disibukkan dengan urusan-urusan yang sifatnya duniawi semata, ya? Karena dunia itu dilaknat oleh Allah. Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ingatlah, sesungguhnya dunia itu mal'unah, dilaknat. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa saja yang ada di dalam dunia. Jadi dunia seisinya dilaknat oleh Allah. Illa, kecuali zikrullah, zikir kepada Allah, wa mawalah, dan apa yang mengiringinya, ya. Wa alimun, dan orang alim, au muta'alimun, atau orang belajar. Jadi kalau hidup kita di dunia ini tidak melakukan salah satu dari tiga ini, maka itu terlaknat, ya. Karena dunia seisinya itu dilaknat oleh Allah kecuali tiga. Yang pertama adalah zikir, ya, dan apa saja yang berkaitan dengan zikir. Jadi kalau kita tidak melakukan zikir atau apa saja yang mengiringi zikir, maka itu terlaknat. Orang misalkan ya makan, hanya sekedar makan, nggak ada zikirnya, itu masalah, ya. Orang jalan, hanya sekedar jalan, ya. Orang cari duit, hanya sekedar cari duit, itu bisa terlaknat kalau tidak ada nilai zikirnya, ya. Makanya kita dari bangun tidur sampai tidur kembali diajarkan zikir oleh Nabi SAW. Wa alimun, dan orang yang mengajarkan ilmu, au muta'alimun, atau orang yang belajar. Jadi makanya kelompok tiga orang tadi ini, kelompok orang yang zikir dan apa saja yang berkaitan dengannya. Yang kedua adalah kelompok ilmu, ya, orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Jadi kalau tiga-tiganya ini, ya, atau salah satunya ini dikerjakan, maka terbebas dari laknat, ya, terbebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka oleh karena itu, supaya dunia tidak melaknat kita, maka taruhlah dunia di tangan saja, gitu, ya, sebagai sarana saja. Nah, dunia tidak kekal, ya. Nah, yang ditaruh di dalam hati itu adalah iman, ya. Yang ditaruh dalam hati adalah zikir kepada Allah. Ditaruh di dalam hati adalah sifat zuhud, ya, sifat qanaah, ya, sifat ikhlas, sifat syukur, ya, ya, sifat dermawan, ya, sifat menolong, sifat berbagi. Itu yang ditaruh di dalam hati. Jangan dunia atau jabatan yang ditaruh di dalam hati, itu nanti akan muncul sifat kikir, sifat iri, hasud, sombong. Itu semuanya karena dunia diletakkan dalam dada, imannya keluar. Yang nongkrong di dalam hati itu adalah sifat-sifat kufur tadi, sifat-sifat sombong, hasud. Orang itu kan hasud gara-gara kepentingan dunia, ya. Orang saling bunuh-membunuh itu karena masalah dunia itu, ya. Orang saling sikut menyikut itu juga masalah dunia. Orang iri dengki itu juga masalah dunia. Orang sombong juga masalah dunia, ya. Orang pamer juga masalah dunia. Orang ujub juga masalah dunia, ya. Makanya semua dilaknat oleh Allah kecuali tadi tiga, ya, ya, yang berorientasi pada zikir, kemudian orientasi yang menyebarkan ilmu, dan orientasi orang yang belajar ilmu. Maka itu akan terbebas dari laknat dunia, ya, dari laknat, ya, masalah dunia ini. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini pada sesi yang berikutnya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meletakkan iman dan merawat dan menghiasi iman di dalam dada kita, dan mengeluarkan dunia, ya, dari dada kita, dan hanya meletakkan di tangan-tangan kita, sehingga
bisa ikhlas dan istiqomah di jalan Allah sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.